Realme GT Neo 3. Ini HP menurut gue HP yang complete package banget, di harganya cuma 6 jutaan. So, mari kita langsung aja review Realme GT Neo 3. Let's go. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Realme GT Neo 3. Seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. So, kalian bisa beli HP ini di harga 6,5 juta, itu base modelnya ya. Yang punya RAM sebesar 8GB dengan internal storage sebesar 256GB. Itu tuh dual SIM, cuma nggak ada micro SD expansion. Seperti biasa, kalau misal kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh link pembeliannya di deskripsi. Dan juga kalau misal kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga bakal taruh wallpaper animenya di deskripsi. Oke, so untuk harga segitu guys, kalian dapat spek pakai chipset MediaTek Dimensity 8100 fabrikasi atau 5 nanometer. Terus dia punya layar 6,7 inci Super AMOLED, bukan Super AMOLED, AMOLED biasa, 1 billion color, 120Hz refresh rate, 394 ppi itu Full HD, Corning Gorilla Glass 5, UFS 3.1, stereo speaker, udah support Dolby Atmos, dual side NFC, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa support dark charging di 80 watt. Kalau misal kalian ingin bayar lebih mahal, kalian bisa yang variannya tuh sampai 150 watt. Tapi untuk gue 80 watt udah lebih dari cukup, karena dia bisa ngecas dari 0 sampai 100 tuh setengah jam lebih dikit katanya. Very good. Nanti kita bakal bahas tadi speednya di itunya, di battery life-nya. Atau kalian mau langsung skip, gue udah taruh timecode-nya. Oke, so mari kita bahas desain dan displaynya dulu guys. Untuk desainnya sendiri, untuk layar depan normal ya ini, dia itu dot display, dan bezelnya gue bisa bilang ini cukup simetris, jadi HP-nya kelihatan kayak premium banget ya. Walaupun memang bezelnya nggak tipis banget, tapi at least dia simetris. Yang menurut gue itu lebih penting, at least untuk opini gue. Untuk bodi sampingnya, frame sampingnya dia terbuat dari plastik, build-nya tuh, cuma dia tuh warna hitam ya, jadi kelihatan kayak racing gitu. Kelihatan keren sih, gue suka frame hitam kayak gini daripada frame putih biasa. Dan kalau misalnya kita ke belakang di sini udah pakai kaca yang pastinya. Untuk desainnya ini ngingetin gue banget sama Ford Mustang warna putih ya, dari garis duanya si dual stripe-nya. Di sini ada tulisan Realme Dare to Live. Dan untuk desainnya in general gue suka banget, karena gue kan kurang suka desain HP zaman sekarang yang ada kayak warna gradasinya. Jadi desain simple kayak gini yang cuma kayak warna putih, terus ada dua stripe, terus ada logo Realme-nya, menurut gue ini lebih simple dan lebih sporty lah. Gue suka desain kayak gini. Untuk build, kerasa solid banget. Dipegang di tangan, dia itu layar 6,7 inci, jadi memang lumayan besar ya guys. Jadi gue lebih rekomen kalian mending dual hand aja, atau two handed daripada one handed ya. Mendingan ini tuh Great Sword guys. Ini HP Great Sword ya, bukan Short Sword. Ini HP besar, jadi gue lebih nyaman untuk dual hand daripada single hand. Bisa single hand manageable, tapi memang agak sedikit sulit untuk nge-grasp-nya. Gue lebih rekomen dua tangan. Untuk bodinya sendiri, beratnya guys, kita ukur aja langsung. Gue ambil scale gue. So, kalau bisa kita ukur, dia itu punya berat di 189 gram. Jadi kira-kira sekitar 11 atau 15 gram lebih enteng daripada Xiaomi 12 Lite yang kemarin gue review ya. Gue lupa lagi itu beratnya berapa, tapi ini lebih berat dikit daripada 12 Lite. Dan ini walaupun hanya berat dikit, gue bisa bilang untuk bobotnya sendiri atau kesoliditan itu bahasa apa? Kekokohan sama kepadatan HP ini kerasa kayak lebih padat sama lebih solid daripada 12 Lite ya. 12 Lite agak sedikit terlalu enteng, jadi kerasa kopong. Kalau di sini ini kerasa solid, yang gue sangat suka. Nah, terus untuk NFC-nya guys, dia itu pakai dual NFC, jadi kan bisa nge-scan di belakang daerah kamera atau di atas di daerah selfie kamera. So, kalau misalnya kita mau scan ke belakang, dia langsung mau ya guys, tuh NFC tag detected. Dan kalau misalnya kalian ingin scan di depan juga bisa, tinggal gini. Kayak di iPhone ya. So ya, dua-duanya bekerja dengan baik ya pastinya, dual side NFC. Mungkin itu bisa berguna kalau misalkan lagi kagok ya, kayak HP-nya lagi di meja, terus kalian cuma ada satu tangan, pengen scan, mungkin berguna si dual side NFC-nya. Dan untuk si kualitas displaynya, ini kalau mau dibanding dengan Xiaomi 12 Lite yang kemarin gue review guys, memang masih lebih bagus di 12 Lite. Kalau misalnya mau di rating, kira-kira di Xiaomi 12 Lite itu dia 9 dari 10 layarnya untuk harganya. Kalau GT Neo 3 untuk harganya sekitar 8 dari 10. Overall untuk harganya masih sangat bagus kok di 6 jutaan. Masih punya detail yang super sharp dengan warna vibrant dan juga viewing angle yang perfect banget. Overall gambar kelihatan jernih dan enak dilihat. Gak ada masalah kayak color tint atau RGB fringing, itu gak ada masalah sama sekali. Dan untuk visibility di bawah sinar matahari guys, ini juga cukup oke. HP bisa cukup terang walaupun nggak sampai flagship level ya ini brightness-nya. Tapi masih usable kok. Bisa kita lihat tuh di kondisi cuaca cloudy, agak sedikit terang tapi dia mataharinya tuh kayak agak sedikit mencereng.
layar masih cukup kelihatan dan masih cukup usable. Dan yang terakhir di segmen ini, dia itu nggak ada touch dia sama sekali yang pertama. Dan yang kedua ini haptic ya guys. Shush, ini hapticnya gue bisa bilang gila, bagus banget. Gak cuma haptic aja tuh, dia punya yang kualitasnya tuh solid dan punchy banget. Ini flagship level, tapi juga Realme CUI-nya, Realme UI-nya atau ColorOS-nya, dia bisa ngegunain haptic tersebut dengan baik. Kayak bisa kalau lagi ngambil foto, itu yang simple banget ya, yang hampir di semua HP ada. Dari yang hal kecil kayak ngambil foto itu ada si haptiknya, dan juga hal-hal yang jauh lebih nitpick dan gak penting sekalipun kayak atur volume atau atur brightness, itu tuh semua kerasa haptiknya. Yang menurut gue itu sangat bagus banget ya, attention to detailnya keren banget. Nice job Realme. Nah terus mari kita bahas si audio quality-nya. Karena di HP ini gak ada headphone jack, jadi gue bakal bahas dari pakai converter 3.5mm to USB Type-C ya. Ini kualitasnya sih di Realme GT Neo 3 menurut gue udah bagus banget. Pakai converter Vention mereknya dan juga headphone Cos Porta Pro seperti biasa. Dan juga gue juga ngetes pakai Moondrop 2 ya, satu lagi. Realme GT Neo 3 punya kualitas suara yang warm, sangat fun dengan bass yang punchy, suara yang bulat dan jernih. Terus juga dia punya soundstage yang luas. Untuk full volume, gua tes pakai Cos Porta Pro di volume 70% udah sangat keras, dan gua tes pakai Moondrop 2 CHU di volume 60% udah sangat keras juga. Itu udah sangat bagus banget. Dan untuk kualitas dual speaker yang udah support Dolby Atmos, ini juga sangat bagus menurut gue. Memang nggak se-edan atau nggak sebagus Galaxy S22 atau iPhone ya pastinya ya. Tapi untuk harganya ini udah oke banget, sangat enjoyable. Suara lebih ke arah balance dengan vokal yang bulat, bass yang punchy, dan juga soundstage yang luas berkasih Dolby Atmos-nya. Nah, untuk lebih detail ya guys, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail sampelnya. Check it out guys. Oke, moving on ke si kamera quality-nya. So, kamera belakang dia itu triple kamera, tapi lebih tepatnya ini dual kamera ya, karena kamera ketiganya ini sangat useless. Kamera utamanya tuh 50 megapiksel f1.9, udah ada optical image stabilization, very nice. Kamera kedua 8 megapiksel f2.3 ultra, dan kamera kedua atau ketiganya tuh 2 megapiksel f2.4 makro kamera. Sedangkan kamera depan dia itu 16 megapiksel f2.5 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30 dengan electronic image stabilization. Dan ya guys, ini juga salah satu selling point besar dari HP ini. Kualitas kamera mainnya tuh sangat bagus banget, dan kamera ultrawide-nya surprisingly walaupun hanya 8 megapiksel ternyata masih cukup solid. Bisa kita lihat ya guys, foto di main kamera berkat si optical image stabilization kelihatan bagus banget. Gambar kelihatan super jernih dengan warna yang vibrant dan hidup, dan dynamic range-nya juga ini kelihatan sangat bagus, dan juga dia punya kontras yang akurat. Foto ultrawide-nya juga di 8 megapikselnya dia walaupun gak sebagus main kameranya ya, karena dia tuh cuma 8 megapiksel jadi nggak punya detail yang lebih bagus, tapi at least dia masih punya warna yang cukup oke, walaupun gak se-vibrant main kamera, tapi masih acceptable, dan juga masih punya dynamic range yang sangat bagus. Nah, foto low light-nya juga ini di Realme GT Neo nggak kalah bagus ya guys. Bisa kita lihat tuh, overall foto kelihatan terang, akurat dengan detail yang sharp dan warna yang natural. Terus yang gue suka tuh guys dari kamera ini, kalau foto ada cahaya terang banget tuh, kayak lampu merah atau apapun, kameranya bisa nge-capture atau nge-diffuse biar nggak ada glaring di si foto tersebut. Bisa kita lihat nih foto yang ada mobil Karimun Wagon R, dia tuh lagi ngerem tapi bisa kita lihat lampunya tuh bisa ke-diffuse ya, padahal di foto aslinya atau di mata gue dia tuh gambar aslinya terang banget, tapi di fotonya bisa ke-diffuse jadi nggak kelihatan annoying. Sama satu lagi juga nih di dalam CPU, kalau bisa di mata gue itu di sebelah figur anime ya, si LED-nya harusnya dia kelihatan kayak mencrong banget, kayak terang banget on your face, tapi dia bisa nge-diffuse cukup bagus di HP ini. Lumayan impresif. Dan untuk selfie ini juga ini sangat bagus guys, warna vibrant, detail super sharp, dan juga dia punya foto kalau misalnya kalian ngambil backlight masih kelihatan bagus banget. Cuma memang gue kurang suka sama processingnya, agak terlalu halus sih untuk ke muka. Nah terus untuk si video recording, dia ini bisa record di resolusi 4K 60fps, 4K 30 atau 1080p 60. Tiga-tiganya stabilisasi ya, so ini dia sampelnya pakai 3 resolusi tersebut. Check it out guys.
Oke guys, so ini dia video dengan pakai resolusi 4K 60 fps. Stabilitasnya kelihatannya cukup bagus ya. Kalau di layar juga ini warnanya kelihatan oke. Dan ya pastinya kalau misalnya mau dibandingin dengan kayak Xiaomi 12 Lite, gue bisa bilang lebih bagus di sini jauh foto dan videonya. Look at that, quite good overall shot. Dan yang mari kita moving on ke resolusi 4K 30 fps. Fokusnya juga nih cepet banget ya. Nice. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Ini gue lagi di Gasibu Bandung. So ya, kalian bisa nilai gimana stabilitasnya. Jalannya agak gerwol-gerwol juga, agak kurang rata. Dan juga suara gue gimana ya, mic-nya. So ya, ini dia. Kalau misalkan ingin lihat sampingnya gimana, interior and stuff. So ya, mari kita langsung switch ke 1080p 60 fps. Yo, dan ini dia resolusi di 1080p 60 fps. Yeah boy, bisa dikelihatan. Yang pasti lebih smooth daripada 4K 30 fps ya. Cuma memang detailnya lebih rendah dikit. Kita lihat tugu. Ya nih, very nice, looking pretty good kayak lagi di luar negeri ya. Anyway, kalian bisa lihat stabilitasnya gimana, lebih stabil daripada 4K atau enggak. So ya, ini dia kualitasnya guys. Langsung aja kita ke si gaming performance-nya. Oke, mari kita moving on ke si gaming performance-nya. Biggest selling point. Dan ini pakai chipset MediaTek Dimensity 8100, super fast chipset. MediaTek sekarang udah nggak shit lagi ya. Dan untuk gaming performanya sih ini seperti yang diiklankan, sangat cepat. Bisa kita lihat gue tes main game Genshin Impact seperti biasa. Di settingan semua letak kanan FPS 60 dengan GT mode nyala. Overall gameplay kerasa flawless banget. Super smooth dan zero stutter. FPS juga sangat stabil. Touchscreen-nya juga super responsif. Ini memang kerasa banget ya si GT-nya. Tapi yang pastinya kalau bisa di overclock kayak gitu ada kelemahannya, yaitu thermal throttling. Yap, ini HP memang kalau pakai GT mode jadi cepet panas dan juga bakal thermal throttling. Jadi kalau misalnya kalian ingin main di jangka panjang ya, kayak lebih dari 15-20 menit, gue rekomen kalian mending matiin GT mode-nya, terus turunin settingannya ke settingan sekitar medium atau medium high. FPS 60. Pakai settingan itu pun menurut gue bisa kita lihat gameplay masih kerasa flawless banget. Walaupun nggak pakai GT mode off, dan yang pastinya HP nggak bakal cepet panas. Mantap banget. Nah terus untuk main game rhythm, ini juga mantap banget. Dan gue rekomen nyalain GT mode-nya kalau misal main game rhythm buat si sensitivitasnya yang lebih responsif. Karena kan game rhythm tuh kayak Bandori atau Arcaea nggak terlalu berat ya, jadi nggak bakal terlalu throttling walaupun pakai GT mode. So untuk game performance ini 10 out of 10, solid banget. Nah terus untuk si UI experience-nya ini tuh pakai Realme UI yang pastinya ya. Kalau nggak salah tuh Realme UI itu kayak nama lainnya ColorOS ya, tapi karena ColorOS itu Oppo, jadi di Realme pakai Realme UI. Bisa kita lihat untuk OS-nya sendiri di Android 12 nih, kelihatan Android 12 Realme 3.0, software-nya tuh udah up to date. Dan ya untuk UI-nya sendiri gue bisa bilang gue lebih suka Realme UI daripada MIUI. Ini bagus banget, notifikasi dan control center dia itu nggak ngegabung, bisa kita lihat nggak dipisah. Yang gue lebih suka untuk Android, menurut gue notifikasi ngegabunginnya lebih bagus daripada daripada kayak MIUI ya, sosokan pengen kayak iOS dipisah. Di sini menurut gue lebih make sense. Lagian kan kalau di iOS tuh make sense ya kenapa dipisah, karena dia tuh kan ada notch besar. Kalau di Xiaomi cuma pengen ikut-ikutan aja, kebiasaan lah dari zaman kecil tuh Xiaomi anyway. Anyway guys, so balik lagi ke si Realme GT Neo-nya. Ini menurut gue untuk day-to-day performance juga masih sangat bagus banget ya. Mau dipakai apapun, semua kerasa smooth dan super snappy, gak ada masalah sama sekali. Cuma memang ini untuk UI-nya sendiri masih agak sedikit kekanakan ya, kayak sedikit colorful nggak jelas. Gue lebih suka UI yang simple kayak Oxygen OS zaman dulu atau Pixel Experience. Nah terus untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, ke sini bisa kita lihat dia tuh sudah support HDR10 plus. Dan juga di sini yang rada unik ya, atau rada bingung sebenarnya. Dia tuh si support refresh rate-nya ada 3 resolusi ya, ada 3 refresh rate. 60, 90, sama 120, tapi kalian nggak bisa nge-setting ke 90 for some reason. Rada disappointing, karena menurut gue 90 rada sweet spot ya. Nah terus untuk security level bisa kita lihat di Wi-Fi S1. Dan yang terakhir mari kita langsung aja bahas si battery life ya. Ini tuh punya baterai yang cukup besar, dia 5000 mAh battery, dan fast charging-nya juga ini bisa cepet banget di 80 watt. Untuk ketahanan baterainya ini gue pakai settingan refresh rate auto, jadi dia bakal
gonta-ganti dari 60 ke 120 tergantung situasi. Dan untuk pemakaiannya sendiri ini gue agak berat ya, nggak kayak biasanya. Gue pakai HP ini lumayan pretty much digeber banget. Gak cuma dipakai untuk sosial media atau nonton video, tapi dipakai juga untuk navigasi Google Map yang lumayan lama, sekitar 1,5 sampai 2 jaman, main Genshin Impact sekitar setengah jam, dan juga dengerin lagu dengan HP nyala. Itu karena gue kan di mobil ya, ngedengerinnya. So, dengan pemakaian tersebut gue dapat SOT sebesar 6 jam 41 menit, hampir 7 jam. Dan sisa baterai 20%. Seperti biasa, gue nggak rekomen kalian turunin atau ngabisin baterai sampai 0 ya. Mendingan kalau udah 20% charge full biar lebih tahan baterainya. Untuk usage-nya bisa kelihatan gue pakai kayak Instagram, Genshin Impact, YouTube paling lama yang pastinya, dan juga Google Map juga kedua paling lama. Yap, untuk baterainya menurut gue untuk pemakaian tersebut udah sangat impresif ya. Ini jauh lebih baik daripada iPhone 13 mini gue yang pastinya. Dan kalau misal kalian hanya normal usage, hanya light usage, ini bisa tahan 2 hari pretty much HP. Nah terus untuk cari, tapi kalian gak usah worry sih guys sebenarnya. Karena ini charging speed-nya sangat cepat. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu 30 menit. 15 menit aja udah di 74%. Shush! Super impresif. So, mungkin cuma segitu aja reviewnya. Mari kita langsung aja ke konklusinya. Kita simpelin aja guys, menurut gue Realme GT Neo 3 di harganya yang 6,5 juta, ini salah satu HP di harganya yang hampir nggak ada flawless-nya, atau nggak ada flaw-nya maksud gue. Di harga segitu kalian dapat build yang kokoh, walaupun terbuat dari plastik sampingnya, tapi masih kelihatan kokoh, tebal, desainnya menarik, yang gue personal suka, performa yang mantep banget, UI-nya yang sangat solid, speaker yang bagus banget, kamera yang menurut gue ini untuk HP gaming bagus banget, sangat remarkable, dan juga performa gaming yang 10 out of 10. Satu flaw mungkin atau satu kelemahan dari HP ini hanya nggak ada headphone jack ya. Karena walaupun zaman sekarang HP udah nggak pakai headphone jack, menurut gue untuk HP gaming headphone masih sangat penting. Karena sampai sekarang pun Bluetooth headphone nggak bisa menyaingi latency wired ya. Wired kan pretty much nggak ada latency. Bluetooth juga kalau nggak salah paling bagus tuh sekitar 30 millisecond ya. Yang masih jelek menurut gue. 15 millisecond aja menurut gue masih jelek untuk latency HP dengan game. Apalagi kalau misalkan kompetitif. Gue nggak tahu sih apa kayak ada game kompetitif di HP ya. Ya mungkin nanti Valorant bakal keluar kan di HP, itu bakal jadi salah satu benchmark untuk Bluetooth headphone di HP mungkin. Anyway, mungkin cuma segitu aja videonya. Kalau misal kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misal kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh wallpaper di deskripsi. Oke, so mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau bisa ada kesalahan atau ada fitur-fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.